Ku nikahi bosnya. Kuseret mantan suamiku ke bui. Pagi itu, mentari menyelinap lembut melalui celah-celah tirai jendela rumah Nina. Aroma kopi hangat bercampur roti panggang memenuhi udara, mengawali hari yang penuh semangat di rumah kecil yang hangat itu. Nina, seorang wanita pekerja keras dengan senyum yang tak pernah luntur, tengah sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarganya. "Dina, tolong bangunkan adikmu, ya?" ujar Nina dengan lembut kepada putrinya yang baru berusia 8 tahun. Dina, yang mewarisi semangat ibunya, berlari kecil menuju kamar adiknya. Dito, seorang bocah ceria berusia 5 tahun. Sementara itu, Arman, suami Nina, duduk di meja makan dengan kemeja rapi dan laptop terbuka. Meski sibuk dengan pekerjaannya yang menuntut, ia tetap menyempatkan diri menikmati momen pagi bersama keluarganya. "Kopi ini enak banget. Ma, kamu memang juaranya," puji Arman sambil tersenyum. Nina hanya tertawa kecil sambil meletakkan sepiring nasi goreng favorit Arman di meja. "Aku harus juara dong. Kalau bukan aku yang manjain kamu, siapa lagi?" candanya. Meski keduanya memiliki jadwal yang padat, ada kehangatan yang selalu terjaga di rumah mereka. Nina bekerja sebagai seorang manajer di perusahaan lokal, sementara Arman adalah seorang pengusaha yang ambisius. Mereka tahu, kerja keras yang mereka lakukan adalah demi masa depan yang lebih baik untuk Dina dan Dito. Saat anak-anak sudah rapi dengan seragam mereka, seisi rumah menjadi lebih hidup. Dina dan Dito saling berlomba memasukkan kotak bekal ke dalam tas masing-masing. Sementara Nina dan Arman tersenyum melihat tingkah lucu mereka. "Anak-anak, jangan lupa doa sebelum belajar, ya?" pesan Arman sambil mengantar mereka ke pintu. "Iya, Pak." "Baik, Ma." "Baik, Pak," jawab Dina dan Dito bersamaan sambil melambaikan tangan. Setelah anak-anak pergi ke sekolah, Nina dan Arman berbagi secangkir teh hangat di teras rumah. Di tengah kesibukan mereka, momen seperti ini terasa begitu berharga. Hari-hari berlalu, dan rutinitas di rumah Nina dan Arman berjalan seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara. Senyum Nina masih setia menghiasi wajahnya, tetapi seringkali, itu hanya topeng bagi kegundahan yang ia rasakan di hatinya. Arman semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Pulang larut malam sudah menjadi hal biasa, dan bahkan ketika ia berada di rumah, pikirannya sering tersita oleh notifikasi dari ponselnya atau dokumen-dokumen yang harus diselesaikan. Malam itu, Nina duduk sendiri di ruang tamu, menunggu Arman pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 10, dan anak-anak sudah lama terlelap. Di tangannya, ada secangkir teh yang sudah mendingin, sama seperti kehangatan yang dulu selalu ia rasakan dalam pernikahannya. Saat suara mesin mobil terdengar, Nina menghela napas lega, tetapi rasa lega itu segera berubah menjadi kekhawatiran. Arman masuk rumah dengan wajah letih, tanpa sepatah kata sapaan seperti biasanya. "Kamu sudah makan malam, Men?" tanya Nina dengan lembut. "Belum. Tapi aku nggak lapar," jawab Arman singkat sambil melepas dasinya dan langsung menuju kamar kerja. Nina hanya bisa memandangi punggung suaminya yang semakin terasa jauh. Hatinya berteriak ingin bertanya, ingin mengungkapkan kegelisahannya, tetapi ia takut merusak suasana. Esok paginya, suasana tetap sama. Arman sibuk dengan laptopnya di meja makan. Sementara Nina mencoba menciptakan suasana ceria untuk anak-anak. Namun, bahkan Dina yang biasanya ceria mulai menyadari perubahan itu. "Ma, kenapa Papa nggak pernah main sama kita lagi?" tanya Dina dengan polos saat mereka berdua mencuci piring bersama. Pertanyaan itu menusuk hati Nina. Ia tersenyum kecil dan membelai rambut putrinya. "Papa sibuk kerja, sayang.
Biar kita semua bisa hidup nyaman. Jawabnya, meski kata-kata itu terdengar hampa di telinganya sendiri. Malam berikutnya, Nina akhirnya mencoba bicara. Setelah anak-anak tidur, ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar kerja Arman. "Men, aku mau bicara," ujarnya pelan. Arman mengangkat wajahnya dari layar komputer, terlihat sedikit terganggu. "Apa? Aku lagi sibuk. Nih, ini penting," kata Nina tegas. Ia masuk dan duduk di kursi di depan meja kerja suaminya. "Aku merasa kita makin jauh. Aku tahu kamu kerja keras untuk keluarga. Tapi, aku rindu kita yang dulu. Rindu ngobrol bareng, bercanda, merasa saling peduli." Arman terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Nina, aku nggak punya waktu untuk hal-hal kayak gitu sekarang. Aku lagi fokus supaya kita bisa hidup lebih baik. Semua ini aku lakukan untuk kamu dan anak-anak. Tapi apa artinya hidup lebih baik kalau kita kehilangan satu sama lain?" Nina mencoba menahan getaran di suaranya. Arman tidak menjawab. Ia hanya kembali menatap layar komputer, seolah pembicaraan itu tidak pernah terjadi. Nina bangkit dari kursinya dengan hati yang semakin berat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nina merasa kesepian meski Arman ada di rumah. Di kantor, Arman semakin sering terlihat bersama Maya, rekan kerjanya yang dikenal tidak hanya cerdas tetapi juga menawan. Maya adalah tipe wanita yang mudah membuat orang merasa nyaman di sekitarnya. Tawa dan canda selalu mengiringi percakapan mereka, membuat suasana kerja menjadi lebih hidup. Namun, keakraban itu mulai menjadi bahan pembicaraan rekan-rekan lainnya. Beberapa teman kantor Arman bahkan bergurau tentang chemistry mereka yang terlihat jelas. Arman hanya menanggapinya dengan tawa ringan, tanpa sadar bahwa hal itu bisa menjadi duri dalam hubungannya dengan Nina. Suatu sore, Nina menemukan sesuatu yang membuat hatinya terusik. Ketika sedang mencuci baju Arman, ia menemukan selembar struk makan malam di kantong celana suaminya. Tempat makan di struk itu adalah restoran mahal yang biasanya mereka kunjungi untuk momen spesial. Malam harinya, Nina mencoba menanyakan hal itu dengan hati-hati. "Men, tadi aku nemu struk restoran di kantong celanamu. Kamu makan malam sama siapa?" Arman, yang sedang sibuk membalas email di ponselnya, menjawab tanpa melihat Nina. "Oh, itu? Aku makan sama Maya. Kebetulan ada klien penting, dan dia ikut nemenin." Nada santainya membuat Nina merasa tidak nyaman. "Kenapa nggak cerita? Biasanya kamu selalu cerita kalau ada hal kayak gitu." Arman akhirnya menatap Nina, terlihat sedikit kesal. "Nih, kamu mulai berlebihan. Itu cuma makan malam kerja. Aku nggak mungkin cerita semua detail keseharianku, kan?" Nina terdiam, tapi hatinya masih penuh tanda tanya. Ia mencoba menepis rasa curiganya, berusaha mempercayai Arman seperti yang selalu ia lakukan. Beberapa hari kemudian, Nina semakin sering mendengar nama Maya disebut oleh Arman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika sedang sarapan, Arman bercerita, "Maya tadi bantu aku banget waktu klien mulai rewel. Kalau nggak ada dia, urusan ini bakal lebih ribet." Bibir Nina tersenyum kecil, tapi hatinya mencelos. Ia tidak ingin menjadi istri yang posesif, tetapi perasaan cemburu itu mulai tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Suatu malam, Nina memberanikan diri untuk berbicara lebih serius. "Men, kamu tahu aku nggak suka menaruh curiga tanpa alasan. Tapi aku merasa kamu lebih banyak menghabiskan waktu sama Maya dibanding aku. Aku takut hubungan kita makin renggang." Arman mendesah panjang. "Nina, kamu ini gimana sih? Maya itu cuma rekan kerja. Nggak ada apa-apa antara aku sama dia. Semua yang aku lakukan itu buat kerjaan, buat keluarga kita.
Tapi aku istri kamu, men. Kalau aku merasa nggak nyaman, bukankah itu sesuatu yang perlu kita bicarakan? Suara Nina bergetar. Arman mengalihkan pandangannya, seolah mencoba menahan kesabaran. Aku capek. Nih, aku sudah bilang nggak ada apa-apa. Apa kamu nggak bisa percaya sama aku? Percakapan itu terhenti di sana, meninggalkan Nina dalam kebimbangan. Ia ingin mempercayai suaminya, tetapi bayang-bayang Maya terus menghantui pikirannya. Pagi itu, Nina berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri. Hatinya gelisah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hanya menunggu dan berharap semuanya baik-baik saja. Percakapan terakhirnya dengan Arman terus terngiang di kepalanya. Tetapi kali ini, ia memutuskan untuk mendengarkan kata hatinya. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, Nina memutuskan untuk mengikuti Arman ke kantor. Dengan mobil yang ia parkir cukup jauh, ia mengamati suaminya dari kejauhan. Sesekali, ia merasa bersalah atas tindakannya. Tetapi rasa penasaran dan firasat buruknya jauh lebih kuat. Arman tiba di kantor dan langsung disambut oleh Maya. Melalui kaca mobilnya, Nina melihat keduanya berjalan berdampingan. Maya sesekali tertawa kecil, sementara Arman terlihat nyaman di sampingnya. Nina menghela napas panjang, mencoba meredam debar jantungnya. Ia memutuskan untuk terus menunggu, berharap ini hanya sekadar hubungan profesional seperti yang dikatakan Arman. Namun, segalanya berubah ketika Nina melihat Arman dan Maya meninggalkan kantor bersama. Dengan perasaan campur aduk, Nina mengikuti mobil mereka. Jalannya semakin jauh dari kawasan bisnis, hingga akhirnya berhenti di sebuah restoran kecil yang tenang. Nina memarkir mobilnya di seberang jalan, menatap dari kejauhan saat Arman dan Maya masuk ke restoran. Mereka memilih meja di sudut, terlihat akrab dan santai. Mata Nina tak bisa lepas dari mereka, terutama saat Maya menyentuh tangan Arman sambil tersenyum. Apa ini yang selama ini dia sembunyikan? Pikir Nina, hatinya mulai terasa sesak. Setelah beberapa saat, Nina melihat Arman dan Maya keluar dari restoran, tetapi alih-alih kembali ke kantor, mereka berjalan ke sebuah hotel kecil tak jauh dari sana. Saat itulah, dunia Nina terasa runtuh. Dengan tangan gemetar, Nina keluar dari mobilnya, mengikuti langkah mereka dari kejauhan. Ia berusaha tetap tenang, tetapi tiap langkah yang ia ambil terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Di lobi hotel, ia melihat Maya menggenggam tangan Arman dengan penuh kelembutan. Tanpa pikir panjang, Nina mendekat. Arman, panggilnya dengan suara yang bergetar. Arman dan Maya terkejut. Wajah Arman pucat, sementara Maya tampak terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Nina, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Arman tergagap, berusaha menjelaskan. Bukan seperti yang aku pikirkan. Nina menahan air matanya. Jadi, ini yang kamu sebut hanya rekan kerja? Ini yang kamu bilang semua untuk keluarga kita? Arman terdiam, tak mampu menjawab. Maya pun perlahan mundur, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang mencekam. Nina menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangannya. Aku percaya sama kamu, men. Aku melawan rasa curiga demi menjaga keluarga kita. Tapi ternyata, kamu yang menghancurkannya. Arman mencoba mendekat, tetapi Nina mengangkat tangan, menolaknya. Kita selesai di sini. Kalau ini yang kamu pilih, aku tidak akan memaksamu. Tapi jangan harap aku akan terus diam dan menerima. Tanpa menunggu jawaban, Nina berbalik dan meninggalkan Arman yang masih berdiri terpaku. Air mata akhirnya mengalir di pipinya, tetapi ia merasa kuat untuk pertama kalinya. Ia tahu, kejujuran itu memang menyakitkan, tetapi lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Nina pulang dengan hati yang hancur setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri pengkhianatan Arman.
Ia tidak langsung berbicara malam itu, melainkan menunggu hingga anak-anak tertidur. Namun, rasa sakit yang terus membara di dadanya tak bisa lagi ia tahan. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, Arman akhirnya tiba di rumah. Langkahnya tenang seperti biasa, seolah tidak ada hal yang terjadi. Tetapi ketika ia masuk ruang tamu, ia menemukan Nina duduk di sofa, menunggunya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kita perlu bicara," kata Nina dengan suara tegas yang penuh emosi terpendam. Arman menghela napas berat, sudah menduga ini akan terjadi. "Nina, aku bisa jelasin semua ini. Kamu salah paham." "Cukup, Arman." Nina memotong dengan nada tinggi. Air matanya mengalir, tetapi ia tak peduli lagi. "Aku sudah lihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu dan Maya. Apa lagi yang mau kamu jelaskan?" "Dengar dulu, Nina." Arman mencoba meredakan situasi. "Maya cuma teman kerja. Apa yang kamu lihat di hotel itu?" "Berhenti bohong!" teriak Nina, suaranya pecah. "Aku lihat cara kalian saling menatap, cara dia menyentuhmu. Itu bukan hubungan profesional. Arman, kamu pikir aku bodoh?" Arman berdiri diam, tangannya mengepal, mencoba menahan amarahnya sendiri. "Aku sibuk kerja untuk keluarga ini, Nina. Semua yang aku lakukan ini demi kamu dan anak-anak." "Demi keluarga?" Nina tertawa sinis. "Kalau demi keluarga, kenapa kamu lebih memilih menghabiskan waktu dengan Maya daripada aku? Kenapa kamu tidak pernah pulang tepat waktu? Kenapa kamu hancurkan kepercayaan yang sudah aku berikan? Aku cuma butuh seseorang yang mengerti." Arman akhirnya meledak. "Kamu nggak tahu betapa beratnya tanggung jawab ini. Maya, dia hanya teman bicara yang bisa ngerti tekanan yang aku hadapi." Nina tertegun sejenak mendengar pengakuan itu. Tetapi bukannya meredakan emosi, kata-kata Arman justru memperparah luka di hatinya. "Kalau kamu butuh seseorang yang mengerti, kenapa bukan aku? Aku istrimu, Arman. Aku ada di sini setiap hari, mencoba menjaga rumah ini, menjaga anak-anak kita. Tapi kamu malah memilih mencari kenyamanan di tempat lain." Arman hanya bisa menunduk, tak mampu membantah lagi. Nina menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya meskipun dadanya masih terasa sesak. "Aku sudah cukup, Arman. Aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Kalau kamu nggak bisa menghormati aku dan pernikahan ini, lebih baik kita akhiri saja." Wajah Arman berubah tegang. "Kamu mau cerai?" tanyanya dengan nada rendah, tetapi penuh dengan ketegangan. "Iya," jawab Nina dengan tegas. "Aku lebih baik sendiri daripada terus disakiti oleh seseorang yang seharusnya melindungiku." "Apa kamu nggak mikirin anak-anak kita?" Arman mencoba menyerang balik. "Justru karena aku mikirin anak-anak, aku nggak mau mereka tumbuh di tengah kebohongan dan hubungan yang penuh racun seperti ini," balas Nina, matanya menatap tajam ke arah suaminya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Nina berbalik menuju kamar, meninggalkan Arman yang berdiri membisu, terbakar oleh rasa bersalah dan amarah yang bercampur. Malam itu, Nina tidur dengan air mata yang terus mengalir, tetapi hatinya mulai merasa lega. Ia tahu, keputusannya tidak mudah, tetapi ia memilih untuk menghargai dirinya sendiri dan memberikan kehidupan yang lebih sehat bagi anak-anaknya. Setelah perceraian resmi diputuskan oleh pengadilan, hak asuh anak-anak jatuh kepada Nina. Namun, itu bukan akhir dari cobaan yang harus ia hadapi. Arman, bersama Maya, mulai mengusik kehidupannya dengan berbagai cara. Dari tuntutan untuk bertemu anak-anak, hingga sindiran-sindiran tajam di media sosial yang seolah diarahkan pada Nina. "Kamu nggak akan bisa handle semuanya sendiri," tulis Maya di salah satu unggahan Instagramnya.
Meskipun tidak menyebut nama, Nina tahu kalimat itu ditujukan padanya. Sementara itu, keluarga besar Arman juga tidak tinggal diam. Mereka mulai menyalahkan Nina atas hancurnya rumah tangga tersebut. Kalau Nina lebih bisa menjaga diri, suaminya pasti nggak akan berpaling, ujar salah satu tante Arman di acara keluarga yang kebetulan didengar oleh seorang teman Nina. Kata-kata itu kemudian menyebar seperti api di lingkungan sekitar. Masyarakat di sekitar tempat tinggal Nina pun mulai bergunjing. Beberapa tetangga yang dulu ramah kini menjadi dingin. Di warung, Nina mendengar bisik-bisik yang menyakitkan. Kasihan anak-anaknya. Kena dampak karena ibunya nggak bisa mempertahankan rumah tangga. Iya, sih. Mungkin suaminya bosan. Nina memang kelihatan capek dan gak terlalu memperhatikan penampilan. Nina hanya bisa menundukkan kepala, menahan rasa sakit yang semakin menggerogoti hatinya. Setiap komentar negatif terasa seperti pukulan yang terus-menerus menghujam. Di tengah situasi itu, anak-anak menjadi satu-satunya alasan Nina tetap bertahan. Dina, yang sudah mulai beranjak remaja, sering memeluk ibunya saat melihat air mata yang diam-diam mengalir di pipi Nina. Aku tahu mama sedih. Tapi aku tahu mama nggak salah. Jangan dengarkan mereka, ujar Dina dengan suara lembut yang membuat Nina merasa sedikit terhibur. Beberapa bulan setelah perceraian, Arman dan Maya akhirnya menikah. Pernikahan mereka dirayakan dengan mewah, penuh dengan tamu dari kalangan sosialita dan rekan kerja. Acara itu menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama karena Maya dan Arman memamerkan kebahagiaan mereka tanpa ragu. Foto-foto dengan latar dekorasi megah, senyum lebar, dan pelukan mesra memenuhi feed Instagram mereka. Maya menulis di salah satu unggahannya, "Akhirnya, menemukan kebahagiaan sejati. Terima kasih, Arman, telah memilihku untuk melengkapi hidupmu." Nina, yang sudah berusaha menjauh dari bayang-bayang masa lalunya, tidak bisa menghindari pembicaraan tentang pernikahan itu. Tetangga, teman-teman, bahkan kerabatnya sendiri membahas pesta tersebut seolah-olah itu adalah berita paling penting. "Lihat deh, Nina, mereka kelihatan bahagia banget, ya?" ujar seorang teman lama tanpa sadar menyakiti hati Nina. Di rumah, Nina berusaha menjaga ekspresi di depan anak-anaknya, tetapi hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Bukan karena ia masih mencintai Arman, tetapi karena rasa sakit yang ditinggalkan masih membekas, ditambah dengan sikap mereka yang tanpa malu memamerkan kebahagiaan di atas luka orang lain. Arman juga tidak berhenti mengusik kehidupan Nina. Ia sesekali mengirim pesan, mengingatkan haknya sebagai ayah anak-anak mereka. Tetapi pesan-pesan itu seringkali diiringi dengan sindiran tentang keberhasilan hidupnya sekarang. "Kamu lihat Maya sekarang? Dia selalu mendukungku. Nina, sesuatu yang mungkin kamu nggak pernah bisa lakukan," tulis Arman dalam salah satu pesannya. Nina tidak membalas pesan itu. Tetapi air mata yang ia tahan selama ini akhirnya tumpah. Ia merasa hancur, tetapi tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Masyarakat di sekitarnya pun tidak membantu. Banyak yang menganggap Arman dan Maya sebagai pasangan yang serasi, sementara Nina dipandang sebagai sosok yang gagal. Beberapa orang bahkan mulai membanding-bandingkan Nina dengan Maya. Makanya, kalau mau suami betah, ya harus lebih cantik dan menarik seperti Maya, ujar salah satu tetangga dengan nada julid. Namun, di balik semua ini, Nina mulai menemukan kekuatan baru. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang dipamerkan Arman dan Maya hanyalah bagian dari citra yang mereka ciptakan. Kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas pengkhianatan. Nina memutuskan untuk mengubah arah hidupnya. Ia mulai fokus pada karir, mengambil kursus pengembangan diri, dan memastikan anak-anaknya mendapatkan perhatian dan kasih sayang penuh. Nina sudah cukup dengan semua hinaan, ejekan,
dan perlakuan buruk yang diterimanya dari Arman, Maya, dan masyarakat sekitar. Semua sindiran yang mereka lontarkan, setiap komentar julid yang menghakimi dirinya, semakin membakar rasa dendam dalam hatinya. Ia merasa dunia ini seolah tidak adil, dan semakin lama ia merasa kesabaran yang ia tunjukkan tidak dihargai. Pada awalnya, Nina berusaha melupakan semuanya. Namun, semakin ia berusaha untuk melanjutkan hidupnya, semakin kuat pula dorongan untuk membalas perbuatan mereka. Tidak lagi sebagai wanita yang terluka, melainkan sebagai sosok yang akan menuntut keadilan. Nina tahu bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Jika ingin membalas, ia harus bermain dengan cara yang lebih cerdas. Ia mulai mempelajari gerak-gerik Arman dan Maya, secara diam-diam menyelidiki kehidupan baru mereka setelah pernikahan. Ia menyelidiki aktivitas Maya di media sosial, melihat foto-foto yang tampaknya mewah, namun ada banyak hal yang tidak konsisten. Tiba-tiba, Maya yang dulu dikenal dengan gaya hidup sederhana, kini menunjukkan kehidupan penuh kemewahan, perhiasan mahal, liburan ke luar negeri, dan bahkan belanja barang-barang branded. Nina pun mulai menelusuri jejak keuangan Arman dan Maya. Dengan bantuan beberapa teman lama yang memiliki koneksi di dunia bisnis, Nina berhasil memperoleh akses ke beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan perusahaan tempat Arman bekerja. Dari sana, ia menemukan beberapa transaksi yang mencurigakan. Salah satu transaksi besar yang mencuat adalah penggelapan dana dari proyek yang dikelola oleh perusahaan. Arman dan Maya terlibat dalam serangkaian perjanjian yang tampaknya sah di permukaan. Tetapi ketika ditelusuri lebih dalam, terdapat perbedaan besar antara pemasukan dan pengeluaran yang mereka laporkan. Nina menggigit bibirnya, menahan marah. Semua bukti itu bisa menjadi senjata yang sangat kuat. Ia tahu, ini adalah kesempatan emas untuk menghancurkan kehidupan mereka. Persis seperti mereka telah menghancurkan hidupnya. Ia mulai merancang rencananya dengan cermat. Nina mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk melaporkan dugaan penggelapan uang tersebut kepada pihak berwenang. Tetapi ia tidak ingin menyerahkan semuanya begitu saja. Ia ingin mereka merasakan apa yang ia rasakan. Ingin melihat Arman dan Maya merana, seperti ia telah merana selama ini. Langkah pertama adalah mempertemukan Arman dan Maya dengan tuduhan tersebut. Nina sudah menyiapkan semuanya, termasuk rekaman dan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa mereka terlibat dalam aktivitas ilegal. Ia merasa puas dengan setiap langkah yang ia ambil. Tak hanya itu, ia juga memperkuat dirinya secara mental. Nina bukan lagi wanita yang hancur karena pengkhianatan. Ia adalah seorang wanita yang siap membalikkan keadaan. Namun, meskipun hatinya dipenuhi rasa dendam, Nina tidak ingin bertindak gegabah. Ia tahu bahwa sekali dia membuat langkah ini, tidak ada jalan mundur. Ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi dirinya. Mereka sudah cukup merusak hidupku, bisiknya, menatap bayangan dirinya di cermin. Sekarang giliran mereka merasakan apa yang telah mereka buat. Nina tahu bahwa untuk membongkar semua kebusukan Arman dan Maya, ia membutuhkan lebih dari sekadar bukti. Ia butuh seseorang yang berpengaruh, seseorang yang bisa membuka jalan bagi proses hukum. Disitulah Dimas, sahabat lama Nina, menjadi kunci penting dalam rencananya. Dimas adalah seorang atasan di perusahaan tempat Arman bekerja. Beberapa tahun yang lalu, Arman diterima bekerja di sana berkat hubungan dekat antara Nina dan Dimas. Mereka bertiga pernah menjadi teman baik. Bahkan Nina dan Dimas sempat memiliki hubungan yang lebih dekat sebelum Nina menikah dengan Arman. Dimas, meskipun kini menjadi atasan Arman, tetap menjaga hubungan baik dengan Nina, meskipun ia tidak tahu segala yang terjadi di balik layar. Nina menyusun strategi untuk mendekati Dimas dengan hati-hati. Ia tahu Dimas orang yang bijaksana dan selalu berpihak pada kebenaran. Jadi ia harus mengungkapkan semuanya secara hati-hati agar tidak membuatnya terkejut. Suatu sore,
Nina mengundang Dimas untuk bertemu di sebuah kafe yang tenang. Setelah mereka saling menyapa, Nina langsung berbicara tanpa basa-basi. "Dimas, aku butuh bantuanmu," kata Nina dengan suara rendah, tetapi tegas. Dimas mengangkat alisnya. "Apa yang terjadi, Nina? Kamu terdengar serius." Nina menarik napas dalam-dalam, kemudian memulai cerita panjang tentang perceraiannya dengan Arman dan segala yang terjadi setelahnya. Ia menceritakan bagaimana Arman dan Maya merusak hidupnya, termasuk temuan-temuan yang mengarah pada dugaan penggelapan dana di perusahaan tempat Arman bekerja. Dimas mendengarkan dengan seksama, wajahnya mulai terlihat serius. "Kamu yakin dengan apa yang kamu temukan?" tanyanya hati-hati. "Yakin. Aku sudah mengumpulkan cukup bukti. Aku tahu ini bisa menghancurkan hidup mereka, Dimas. Tapi mereka tidak boleh lolos begitu saja setelah semua yang mereka lakukan padaku." Dimas terdiam sejenak, mempertimbangkan semua informasi yang baru diterimanya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Aku bisa bantu, Nina. Aku masih punya pengaruh di perusahaan itu. Kalau apa yang kamu katakan benar, mereka harus bertanggung jawab." Nina merasakan lega yang luar biasa. Ia tahu, dengan bantuan Dimas, jalan untuk menghancurkan Arman dan Maya semakin terbuka. Dimas tidak hanya bisa memberikan akses ke dokumen-dokumen penting, tetapi juga mempengaruhi keputusan-keputusan besar di perusahaan. "Aku akan pastikan mereka tidak bisa lari dari ini," kata Dimas dengan tekad yang sama kuatnya dengan Nina. Dengan kerjasama ini, Nina semakin mantap menjalankan rencananya. Dimas menjadi sekutu yang tak terduga, tetapi sangat dibutuhkan untuk membawa Arman dan Maya ke jalur yang benar. Nina merasa, akhirnya ia bisa melawan ketidakadilan yang telah lama ia terima. Nina duduk di ruang kerjanya, wajahnya pucat karena ketegangan, tetapi di dalam hatinya, ia merasa sebuah kemenangan yang telah lama ia tunggu. Di atas meja, terhampar bukti-bukti yang telah ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Rekaman video, percakapan email, dokumen penggelapan, dan transaksi ilegal yang melibatkan Arman dan Maya. Semua itu berada dalam genggamannya. Dan ia tahu saat ini adalah waktunya untuk bergerak. Pagi itu, Nina memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia sudah menyiapkan surat pengaduan ke pihak berwenang dan berbagai media besar. Dokumen yang menyangkut penggelapan uang perusahaan, serta bukti perselingkuhan Arman dan Maya, semuanya akan segera menjadi sorotan publik. Nina menghubungi Dimas, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya legal, tetapi juga dapat mempercepat proses penanganan kasus ini. Dimas sudah memberikan lampu hijau dan bahkan membantu Nina menyiapkan dokumen-dokumen yang lebih kuat lagi untuk diserahkan ke pihak berwajib. Dengan napas tertahan, Nina membuka email dan mengirimkan seluruh paket bukti kepada media terkemuka dan otoritas hukum. Dia tahu, begitu ini tersebar, hidup Arman dan Maya tidak akan pernah sama. Sekitar 1 jam setelah pengiriman email itu, ponsel Nina berdering. Ia melihat nama Dimas tertera di layar. "Nina, kamu sudah melakukannya?" Suara Dimas terdengar tegang. "Sudah. Aku baru saja mengirimkannya ke media dan pihak berwenang. Sekarang mereka tidak bisa lari dari kenyataan," jawab Nina, meskipun hati kecilnya berdebar-debar. Beberapa jam setelah itu, berita tentang penggelapan uang perusahaan yang melibatkan Arman dan Maya mulai menyebar ke seluruh media sosial. Di televisi, berita itu menjadi headline utama. Tidak hanya itu, perselingkuhan mereka dengan segala bukti yang ada di publikasi begitu detail. Semua yang dulu Arman dan Maya coba sembunyikan, kini terbongkar di hadapan dunia. Reaksi publik sangat cepat dan keras. Keluarga Arman yang dulu memandang Nina dengan jijik kini ikut-ikutan merasakan dampak dari skandal besar ini. Pihak perusahaan juga langsung mengambil tindakan. Arman dan Maya dipecat dari jabatan mereka dan dijerat dengan penyelidikan lebih lanjut.
Reputasi mereka hancur dalam sekejap. Namun, bagi Nina, ini bukanlah sekadar kemenangan pribadi. Ia merasa bahwa ini adalah balas dendam yang penuh perhitungan, dan rasa sakit yang telah ia pendam akhirnya terbayar. Setelah media dan pihak berwenang terlibat, Nina tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa meskipun Arman dan Maya sudah berada di bawah sorotan, mereka masih bisa mencoba mengelak atau bahkan memutarbalikkan keadaan. Karena itu, Nina memutuskan untuk menggunakan kecerdikannya untuk memancing mereka lebih jauh ke dalam jebakan hukum. Nina merancang sebuah skenario yang akan membuat Arman dan Maya terjebak. Ia memanfaatkan sifat impulsif mereka yang merasa tak terkalahkan setelah banyak orang mulai mengabaikan keberadaan bukti yang telah tersebar. Nina tahu, jika mereka merasa aman, mereka akan terbuka untuk membuat kesalahan fatal. Dengan berpura-pura menunjukkan penyesalan dan merasa bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan, Nina menghubungi Arman dan Maya melalui perantara. Ia menawarkan untuk berdiskusi tentang solusi damai yang bisa mengurangi dampak hukum bagi mereka. Sungguh, itu adalah jebakan yang cerdik. Nina memastikan bahwa setiap percakapan yang akan dilakukan akan direkam sebagai bukti tambahan. Arman, yang merasa bahwa ia dapat mengendalikan situasi, langsung terjebak. Ia tidak menduga bahwa Nina masih memiliki beberapa kartu yang belum ia keluarkan. Maya, dengan sifatnya yang selalu ingin tampak lebih baik daripada Nina, juga terbuai dengan ide ini, beranggapan bahwa mereka masih bisa bermain untuk menghindari konsekuensi. Dalam sebuah pertemuan yang telah diatur dengan sangat rapi, Nina duduk dengan tenang di hadapan Arman dan Maya. Ia memulai percakapan dengan nada penuh ketenangan. Arman, Maya, aku tahu kalian ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih mudah. Tapi aku juga ingin kalian tahu, meskipun aku telah memberi kalian kesempatan untuk memperbaiki semuanya, aku tidak akan menoleransi apapun lagi. Dengan kata-kata itu, Nina mulai memancing mereka untuk berbicara lebih banyak. Arman mulai menyebutkan nama-nama kontak yang seharusnya tidak ia ungkapkan, dan Maya malah menceritakan beberapa peristiwa di luar konteks yang dapat digunakan sebagai bukti tambahan. Semua percakapan itu terekam dengan sangat jelas. Setelah pertemuan itu selesai, Nina tahu bahwa jebakan yang ia buat sudah cukup kuat untuk menjerat mereka. Ia mengirimkan rekaman itu kepada pihak berwenang, bersama dengan dokumen-dokumen yang lebih lengkap. Dengan cara ini, Nina memastikan bahwa Arman dan Maya tidak bisa lagi melarikan diri. Mereka sekarang berada di ujung tanduk, dan tidak ada jalan keluar. Semua yang mereka coba tutupi kini akan terungkap dengan jelas. Saat Nina mendengar kabar bahwa Arman dan Maya akhirnya ditangkap, rasa puas yang luar biasa menyelimuti dirinya. Namun, ketegangan yang datang dengan proses hukum berikutnya membuatnya tidak bisa benar-benar bersantai. Arman dan Maya kini resmi menjadi tersangka, dan jaksa penuntut mulai membangun kasus yang kuat berdasarkan bukti yang Nina kumpulkan. Namun, Nina tahu bahwa ini adalah bagian paling menegangkan dari perjalanannya. Proses sidang akan menguji kesabaran dan keberanian dirinya. Sidang pertama dimulai dengan atmosfer yang tegang. Ruang sidang dipenuhi oleh pengacara-pengacara terkenal yang membela Arman dan Maya, serta wartawan yang sudah siap meliput setiap detil kasus ini. Semua mata tertuju pada mereka, dan Nina merasa tekanan yang luar biasa. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh masa depannya. Di hadapan hakim, Arman dan Maya terlihat gelisah. Mereka sudah tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Semua bukti, dari penggelapan dana hingga dokumen palsu yang mereka buat, terungkap satu persatu, dengan detail yang tak terbantahkan. Namun, beban terbesar ada pada Nina. Nina berdiri di atas saksi, hati berdegup kencang.
Ia tahu bahwa segala sesuatu yang ia katakan bisa menjadi kunci untuk memastikan Arman dan Maya mendapatkan hukuman yang setimpal. Bukti yang ia bawa sangat kuat, tetapi ia harus tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari kedua terdakwa yang jelas berusaha meraih simpati. Saudara Nina, apakah Anda yakin dengan bukti yang Anda sampaikan ini? Tanya hakim dengan suara berat. Nina mengangguk. Saya sangat yakin, Yang Mulia. Semua bukti ini saya peroleh melalui penyelidikan yang teliti dan sah. Saya hanya ingin kebenaran terungkap. Setiap kata yang Nina ucapkan dipenuhi dengan kepastian. Ia tidak pernah ragu lagi. Di balik segala rasa sakit yang pernah ia alami, Nina kini merasa bahwa ini adalah langkah yang harus diambil demi keadilan. Setelah beberapa sesi sidang yang penuh ketegangan, Arman dan Maya mulai terlihat tidak bisa lagi menyembunyikan kecemasan mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari ini, terutama setelah saksi-saksi lain yang dihadirkan memberikan kesaksian yang memperkuat tuduhan terhadap mereka. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Arman, kata Nina dalam hati saat menatap mantan suaminya yang kini terlihat tenggelam dalam kesalahan-kesalahannya. Setelah berbulan-bulan proses hukum yang panjang dan penuh ketegangan, akhirnya sidang putusan tiba. Nina duduk di kursinya dengan napas tertahan. Semua yang ia lakukan, semua perjuangannya, akhirnya akan mencapai titik akhir. Dan kali ini, dia tidak ragu bahwa keadilan akan berpihak padanya. Hakim mengetuk palu, memulai keputusan yang sudah dinantikan banyak pihak. Berdasarkan bukti yang diajukan, serta kesaksian dari saksi-saksi kunci, kami memutuskan bahwa terdakwa Arman dan Maya terbukti bersalah atas penggelapan uang perusahaan, pemalsuan dokumen, serta tindak pidana lainnya. Nina merasa tubuhnya kaku saat mendengar keputusan itu. Meskipun ia tahu ini adalah kemenangan, sebuah perasaan tidak bisa ia hindari. Perasaan tidak bahagia karena melihat kehidupan orang lain hancur. Arman, yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, kini harus menghadapi kenyataan pahit. 20 tahun penjara, lanjut hakim, termasuk denda besar sebagai ganti kerugian yang telah mereka sebabkan. Selain itu, semua harta yang diperoleh melalui tindakan ilegal ini akan disita oleh negara. Air mata mulai menggenang di mata Nina. Bukan karena iba, tetapi karena kenyataan bahwa segala apa yang telah dilakukan Arman dan Maya untuk menghancurkan hidupnya kini berbalik melawan mereka. Mereka kini berada di ujung kehancuran. Mereka telah kehilangan semuanya. Setelah putusan dibacakan, Arman dan Maya digiring keluar dari ruang sidang. Keduanya terlihat pucat dan tidak berdaya. Maya yang dulu angkuh, kini hanya bisa menundukkan kepala. Arman, dengan wajah penuh kekesalan dan kemarahan, tahu bahwa ini adalah akhirnya. Tidak hanya karir mereka yang hancur, tetapi semua yang mereka banggakan, dalam sekejap hilang begitu saja. Nina keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Meskipun banyak yang menatapnya dengan pandangan penuh rasa kagum, ia hanya merasa lega. Ini bukan tentang kebanggaan, melainkan tentang keadilan yang akhirnya ditegakkan. Sambil berjalan menuju mobilnya, Nina menatap langit yang mulai gelap. Semua rasa sakit dan kehilangan yang ia alami sekarang terasa lebih ringan. Arman dan Maya telah membayar harga atas segala yang telah mereka lakukan, dan kini, hidupnya bisa dimulai lagi, tanpa bayang-bayang masa lalu. Ini adalah akhir dari cerita mereka, bisik Nina pada dirinya sendiri, dan awal dari hidupku yang baru. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan ketegangan, akhirnya Nina merasakan kedamaian yang sudah lama ia idam-idamkan. Sidang yang telah mengubah hidupnya dan membawa Arman serta Maya ke penghujung jalan membuat Nina merasa seolah beban berat yang ia pikul selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Namun, lebih dari itu, ia kini merasa lebih kuat dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Nina menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, yang menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan terbesar dalam hidupnya. Mereka bertiga,
Meskipun sempat rombang-ambing oleh berbagai peristiwa, kini merasa lebih utuh dan damai. Setiap pagi, Nina membangunkan anak-anaknya dengan senyum hangat, dan setiap malam, mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Satu hal yang tak pernah berubah adalah cinta yang tumbuh di antara mereka. Anak-anak Nina semakin dewasa dan bersemangat menjalani hidup mereka tanpa beban, karena ibu mereka telah memberi mereka rasa aman dan penuh cinta. Meskipun perpisahan dengan Arman sempat mengguncang dunia mereka, kini mereka merasa lebih kuat dan lebih dekat satu sama lain. Selain itu, Nina juga merasa bahwa hidupnya bukan hanya tentang anak-anak. Setelah melalui semua rasa sakit dan pengkhianatan, Nina belajar untuk membuka hatinya lagi. Dan kali ini, ia tidak lagi takut untuk mencintai. Dimas, sahabat lamanya yang selama ini selalu ada untuknya, kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dimas, yang telah mendukungnya melalui proses yang panjang, kini menjadi lebih dari sekadar sahabat. Hubungan mereka tumbuh perlahan namun pasti, didasari oleh kepercayaan dan rasa saling menghargai. Dimas selalu ada di sisinya, memberikan kekuatan dan kehangatan, serta selalu siap mendengarkan setiap keluh kesah Nina. Mereka menjalani banyak momen indah bersama, mengingatkan satu sama lain tentang impian-impian yang belum tercapai dan merencanakan masa depan yang penuh harapan. Pada sebuah sore yang cerah, Dimas melamar Nina dengan cara yang begitu sederhana, namun penuh makna. Di taman yang dulu sering mereka kunjungi bersama, Dimas berlutut di hadapan Nina dan berkata, "Aku tahu aku tak bisa mengganti masa lalu yang telah kamu lalui, tapi aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Kamu dan anak-anakmu adalah keluarga yang pantas mendapatkan kebahagiaan. Mari kita mulai hidup baru bersama." Air mata kebahagiaan mengalir di wajah Nina saat menerima lamaran itu. Rasa takut dan ragu yang dulu ada kini menghilang. Ia tahu, ini adalah awal dari babak baru yang lebih cerah dalam hidupnya. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk anak-anaknya dan juga Dimas. Pernikahan Nina dan Dimas berlangsung dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Teman-teman dekat, keluarga, dan anak-anak mereka hadir untuk merayakan momen spesial itu. Nina merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Ia akhirnya memiliki seseorang yang mendukungnya sepenuhnya. Dan bersama Dimas, ia merasa hidupnya kembali memiliki arah dan tujuan yang jelas. Nina tidak hanya bangkit dari keterpurukannya, tetapi juga menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mencintai dirinya sendiri. Dia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang menghindari rasa sakit, melainkan tentang bagaimana kita bangkit dan bertumbuh setelahnya. Kini, hidupnya penuh dengan tawa anak-anak, canda tawa bersama Dimas, dan harapan-harapan baru. Mereka membangun keluarga baru, yang lebih kuat dan penuh kasih, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di balik senyum bahagianya, Nina mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Semua yang ia alami, perpisahan, pengkhianatan, dan perjuangan, membentuk dirinya menjadi wanita yang tak hanya tangguh, tetapi juga penuh kebijaksanaan. Ini adalah awal dari segalanya. Bisik Nina pada dirinya sendiri, merasakan kebahagiaan yang mengalir dalam setiap detik kehidupannya yang baru.